Mari kita isi sah-sah ke depan dulu supaya saudara kita yang masuk belakangan tidak melangkahi punggung-punggung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita ucapkan kepada Allah, mari berikan kesempatan kepada kita. Allah masih berikan kesehatan kepada kita untuk bisa berkumpul di rumahnya yang mulia dalam rangka beribadah, melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan, segala macam kesempatan, kesehatan, rezeki, peluang, apapun yang telah kita nikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersyukur kepada Allah dengan tetap menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak jamaah yang dirahmati Allah, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat pada kita bersama, marilah kita tetap tumbuhkan semangat, kuatkan ubudiyah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita. Dari ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di tahun baru. Saat ini sudah tanggal 11 Muharram tahun 1443 Hijriah. Bertambah usia kita, maknanya makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kita ke pintu kubur. Kita menunggu antrian, nomor punggung kita itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui momen Muharram, perpindahan tahun, momen hijrah. Mari sama-sama kita mengulang kembali, mengingat kembali feedback
berkaca kembali, melihat spion ke belakang. Ini diperlukan. Apa sih yang sudah kita lakukan di selama umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seorang memperhatikan apa yang akan dia siapkan untuk hari esok. Momen hijrah adalah momen perbaikan. Secara bahasa hijrah artinya berpindah. Kita ingat dulu Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah menjalankan misi dakwah, menjalankan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana umat ini diselamatkan 13 tahun penuh intimidasi Bapak jamaah kaum muslimin, penuh caci maki, diperangi, malah diusir dari negerinya. Begitu Rasul selama 13 tahun. Dan di momen itu Allah perintahkan beliau untuk berpindah dari kondisi yang seperti itu, dari kondisi yang penuh tekanan untuk perkembangan dakwah Islam. Allah perintahkan Rasul untuk hijrah, berpindah dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah. Karena dulu awalnya sebelumnya hijrah ini juga dilakukan ke Habasyah, dan itu pun ditolak. Dan Yasrib, masyarakat Yasrib menerima Rasul di waktu hijrah. Kita ingat juga bagaimana perpindahan ini memerlukan juga tidak gampang, karena ketika ada informasi Rasul akan hijrah, itu sudah kaum musyrikin Mekah sudah memasang rencana, sudah mewanti-wanti bunuh Muhammad di momen hijrah ini. Dan di saat itu akan mau berangkat, Rasul itu berangkat tengah malam, dan dikatakan kepada Ali untuk menggantikan posisi Rasul tidur. Dan ketika kaum musyrikin mau akan membunuh Rasul, yang ternyata di sana ada Ali. Terus ketika perpindahan itu, jalur yang ditempuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah itu berbeda dengan jalur perdagangan yang biasa ditempuh oleh para pedagang Arab. Menuju Madinah itu Rasul melewati utara, sementara jalur perdagangan biasa itu di jalur selatan. Ini ditempuh, terus dikejar tetap, sampailah di Gua Thur. Disitulah Rasul bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Bapak jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di momen itu sebenarnya para kafir Quraisy yang mengejar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah hampir melihat baginda Rasul dan Abu Bakar. Sudah hampir melihat ketika dia mau sedikit melihat ke dalam Gua Thur itu. Tapi qadarullah, Allah selamatkan Rasul dengan ada tumbuhnya burung pipit, bersarangnya burung di sana, terus ada jaring laba-laba yang bersarang di sana. Dan Rasul ingatkan kepada saudaranya, kepada Abu Bakar, karena waktu itu ketika pas beristirahat itu Rasul tertidur di pangkuan Abu Bakar. Tertidur di pangkuan Abu Bakar di dalam gua yang sempit hanya 2 orang. Dan ternyata kaki Abu Bakar itu digigit oleh kalajengking. Kalajengking padang pasir ini racun dan bisanya luar biasa, beda dengan kalajengking di negeri tropis. Dan itu ditahan oleh Abu Bakar. Sekuat kita menahan kesakitan,
meneteslah air mata menahan. Seperti itu pembelaan Abu Bakar terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika di momen itulah Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, Allah bersama kita. Ini momen-momen hijrah, momen-momen perpindahan. Apa yang kita dapat ambil hikmah, jamaah sedang Jumat yang berbahagia, perpindahan Rasul itu, dakwah yang dibawa oleh Rasul itu, ada strategi yang harus dilakukan. Pertama tadi, ketika Rasul akan dibunuh, Ali ditempatkan di tempat tidur biasanya Rasul tidur. Dan ketika puncak ikhtiar kita sudah lakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan. Ini momen-momen hijrah, perpindahan dari sesuatu yang berat ke sesuatu yang lebih baik di Madinah. Dan sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, hijrah juga dimaknai dengan bagaimana kondisi tidak hanya perpindahan tempat, tapi bagaimana kita melihat kondisi keseharian kita, kondisi amal ibadah kita, kondisi kebaikan-kebaikan kita. Ini yang kita hitung-hitung. Ini persiapan kita menuju akhirat kelak. Di momen hijrah inilah mungkin bisa jadi di tahun-tahun sebelumnya banyak hal jelek yang kita lakukan, banyak maksiat yang kita laksanakan. Di tahun baru Muharram ini, di tahun baru hijrah, kita perbaiki, kita pindah. Perpindahan inilah yang kita harapkan. Ada semangat bagi kita setiap hari untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbaikan-perbaikan dalam diri kita. Karena kita yakin tidak ada dari kita yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dari kita yang tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah tetap berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk berubah menjadi lebih baik. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan momen perpindahan inilah, dengan momen hijrah inilah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari-hari ke depan kita, sisa usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, bisa kita isi dengan upaya-upaya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen hijrah kali ini juga menjadi momen kemerdekaan bagi bangsa kita. Qul huwallahu ahad. Kita juga bisa memaknai kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan hakiki, kemerdekaan yang hanya kita tidak lagi diintimidasi, tidak lagi di bawah tekanan, kita bebas, kita ingin menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merdeka berbuat, sehingga makna hijrah tadi juga kita bisa maknai dengan kemerdekaan kita untuk bisa berbuat lebih baik, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة